Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin. Lillahi ta'ala. Insyaallah di dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kelompok Wahabiyah menyalahi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan bahas tentang kontradiksi penyimpangan ajaran kelompok Wahabiyah dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita memulai pembahasan tentang ini, sedikit kita bahas tentang penggagas kelompok Wahabiyah ini adalah seorang yang bernama Muhammad ibni Abdul Wahhab. Muhammad ibni Abdul Wahhab sudah sering kita jelaskan bahwa tujuan dia dari menggagas kelompok Wahabiyah ini, dari merintis golongan Wahabiyah ini adalah sebagaimana yang mereka anggap adalah katanya bertujuan untuk memurnikan tauhid dan membersihkan dari perbuatan syirik. Dan mereka, golongan Wahabiyah ini menganggap bahwa manusia, seluruh orang yang berada di luar golongan mereka itu berada dalam kesyirikan. Jadi bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan bahwa seluruh manusia sebelum atau 600 tahun ke belakang sebelum datangnya Muhammad ibn Abdul Wahhab, mereka mengatakan adalah orang-orang musyrik. Waliyadzubillah. Jadi mereka atau Muhammad ibn Abdul Wahhab mengklaim bahwa dia datang tujuannya adalah untuk memperbaharui agama manusia. Jadi tujuannya itu. Dia menganggap bahwa manusia sebelum 600 tahun ke belakang adalah berada dalam kemusyrikan. Datang golongan Wahabiyah atau Ibnu Abdul Wahhab ini, Muhammad ibn Abdul Wahhab ini adalah tujuannya katanya untuk memperbaharui tauhid dan membebaskan dari kemusyrikan. Tapi apa? Mereka membawa ayat-ayat Al-Quran yang turun terhadap kaum musyrikin, lalu mereka terapkan terhadap kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum Ahlu Tauhid. Contohnya adalah seperti firman Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Kemudian firman Allah lainnya, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ayat ini dari Al-Quran itu sangat banyak. Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan di dalam kitab dia yang dinamakan dengan Kasyfus Syubuhat, orang yang beristighosah dengan para nabi, orang yang beristighosah dengan Rasulullah Muhammad atau para nabi lainnya, dengan para wali, dengan orang-orang saleh, atau memanggilnya. Contohnya seperti mengatakan ya Muhammad, ya seperti mengatakan ya Jilani, ya Rifai, memanggilnya atau meminta terhadap mereka tentang syafaat atau yang lainnya. Nah, Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan bahwa perbuatan ini semua adalah, orang yang melakukan ini semua adalah orang-orang musyrik dan masuk terhadap keumuman ayat-ayat tadi yang telah disebutkan, yang mana ayat-ayat tadi adalah turun terhadap orang-orang musyrik. Waliyadzubillah. Kemudian di dalam kitab Ibnu Abdul Wahhab yang sama, Kasyfus Syubuhat, mengatakan
tentang suatu ayat yang menceritakan orang-orang musyrik di dalam menyembah terhadap berhala. Firman Allah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ia mengatakan bahwa orang-orang yang bertawassul itu sama halnya seperti orang-orang musyrik yang mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Karena sesungguhnya orang-orang musyrik itu tidak meyakini di dalam berhala-berhala itu bisa menciptakan. Akan tetapi mereka orang musyrik meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqahum layaqulunallah." Nah, dalam ayat ini mereka Allah tidak menghukumi kufur, tidak menghukumi syirik kecuali di dalam firman Allah, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi apa? Muhammad ibn Abdul Wahhab dan golongan Wahabiyah adalah mereka menyamakan orang-orang yang bertawassul, beristighosah dengan para nabi, dengan para wali, dengan orang-orang solih, dengan mereka para kaum musyrikin yang menyembah terhadap berhala, wal'iyadzubillah. Jadi bagaimana mungkin bagi Muhammad ibn Abdul Wahhab dan orang-orang yang mengikutinya menjadikan kaum muslimin, kaum mukminin, ahli tauhid seperti mereka orang-orang musyrik yang menyembah terhadap berhala, wal'iyadzubillah. Bagaimana? Jadi kembali kita tegaskan bahwa ayat yang tadi kita baca itu adalah turun terhadap kaum musyrikin, terhadap orang-orang kafir, dan tidak sama sekali berbicara tentang orang-orang mukmin yang bertawassul, beristighosah terhadap para nabi, para wali dan orang-orang saleh. Kemudian telah meriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah mensifati kaum Khawarij bahwasanya mereka mengambil ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang orang-orang kafir lalu diseret, dibawa ayat tersebut diterapkan terhadap orang-orang mukmin. Itu adalah ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah tentang kaum Khawarij. Jadi dalam riwayat Ibnu Umar, Rasulullah juga bersabda, "Aktsaru ma atakhawwafu ala ummati min ba'di rajulun yata'awwalul Qur'ana wa yad'uhu ala ghairi mawdi'ihi wa rajulun yara annahu ahaqqu bihadzal amri min ghairihi." Jadi hal yang paling Rasulullah takutkan terhadap umatnya setelah beliau meninggal adalah adanya orang-orang yang berusaha memahami tentang memahami ayat-ayat Al-Quran, lalu difahami sendiri dan diletakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. Jadi golongan Wahabi ini persis keadaannya seperti kaum Khawarij yang disifati oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Kalau seandainya tawassul adalah suatu perbuatan musyrik, kalau seandainya istighosah adalah suatu perbuatan musyrik, maka tidak akan pernah Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabat. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah di antara bentuk doanya adalah, "Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika." Jelas dalam ayat ini adalah tawassul, tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi Rasulullah mengajarkan doa bagi orang-orang yang hendak pergi dari rumah menuju masjid untuk membaca doa ini. Allahumma, di antara awalan doanya, "Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika." Kemudian telah sahih juga dari Rasulullah bahwa datang kepada beliau di
dimintakan doa oleh orang yang buta agar dikembalikan penglihatan orang tersebut, kemudian Rasulullah memerintahkan orang buta itu untuk pergi berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Hingga akhirnya dengan seketika penglihatan orang buta tersebut kembali normal. Kemudian lebih dari itu, dalil lainnya tentang kebolehan tawassul bahwa Nabi Adam itu bertawassul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memakan buah dari pohon yang ada di surga. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iqtarafa Adamul khati'ata qala ya Rabbu as'aluka bihaqqi Muhammadin. Lihat, as'aluka bihaqqi Muhammadin, kebolehan tawassul. Nabi Adam bertawassul. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akal hal itu. Bagaimana tawassul Umar ibn al-Khattab dengan Al-Abbas dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, di antara para ulama yang membantah terhadap Muhammad ibn Abdul Wahhab dan golongan Wahabi yang semasa dengannya adalah kakak kandungnya sendiri. Kakak kandung dari Muhammad ibn Abdul Wahhab yang bernama Asy-Syaikh Sulaiman ibn Abdul Wahhab. Beliau mempunyai 2 kitab khusus membantah terhadap keyakinan saudaranya ini. As-Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'alal Wahabiyah, dan yang kedua adalah Al-Faslul Khitab fi raddi 'ala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Semoga kita diselamatkan dari fitnah golongan Wahabiyah ini dan dimatikan dalam keadaan meyakini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum.